Hai semua, selamat datang di channel bersama Yani. Hari ini saya mau share cara membuat peyek cetak. Langsung aja yuk, inilah bumbunya. Ada bawang putih, kemiri, kemudian ketumbar dan kencur. Semua bahan ini dihaluskan. Untuk menghaluskan bumbunya, saya pakai food processor OmniBlade dari mito.id. Tabung yang besar untuk jus ataupun memblender kapasitas yang banyak. Kalau tabung yang kecil ini untuk menghaluskan bumbu-bumbuan seperti lada, ketumbar, bawang putih, bawang merah, kemudian kacang tanah. Masukkan bumbunya, lalu tambahkan sedikit air, ditutup sampai kencang. Mempunyai kecepatan yang paling tinggi sampai yang paling rendah. Ini juga bisa menghancurkan es batu ya teman-teman. Nah, saat ini saya menggunakan kecepatan rendah saja. Waktunya itu cepat banget. Dalam hitungan menit, bumbunya sudah halus maksimal. Sisihkan dahulu, sekarang kita lanjut dengan adonan tepung. Siapkan wadah, masukkan tepung ketan, banyaknya kurang lebih 15 sendok makan. Lalu masukkan tepung beras, juga 15 sendok makan. Dan 3 sendok makan tepung tapioka. Lalu masukkan kaldu bubuk, garam, dan bumbu yang tadi sudah dihaluskan. Wow, halus banget kan hasilnya? Tambahkan santan instan 65 ml, kemudian airnya kurang lebih 400 ml, dikocokin bekas bumbunya. Lalu digabung ke dalam adonan tepung. Diaduk-aduk sampai rata. Boleh menggunakan cetakan kembang goyang ataupun cetakan snack maker. Nah, karena ini cetakannya baru, jadi saya nggak pakai ya. Lalu masukkan daun jeruk yang sudah dibuang tangkainya, diiris tipis-tipis. Kemudian diaduk. Masukkan kacang tanah 250 gram yang sudah dipotong kecil-kecil. Kalau mau pakai cetakan kembang goyang, ini harus dipanaskan dulu ya teman-teman. Karena cetakan kembang goyang saya masih lengket, jadi saya pakai snack maker. Jadi ada dua pilihan, pakai snack maker ataupun cetakan kembang goyang. Diberi sedikit minyak goreng, kemudian masukkan sedikit adonan. Semakin tipis, nanti hasil peyeknya akan semakin renyah. Jadi usahakan setipis mungkin. Masukkan minyak panas-panas di atas peyek yang sudah diseserin. Ini saya menggunakan 2 tungku kompor, yang satu untuk menggoreng setelah dicetak. Nah, kalau sudah agak kokoh, bisa dipindahkan ke dalam minyak yang sudah panas, kemudian digoreng sampai warnanya kecoklatan. Jangan terlalu banyak isinya supaya tidak saling menempel satu sama lain. Jangan lupa sesekali dibalik. Kalau sudah warnanya kecoklatan seperti ini, diangkat lalu ditiriskan.
Untuk sisanya digoreng lagi sampai semuanya habis. Sekali lagi ya teman-teman, usahakan setipis mungkin. Karena semakin tipis, hasilnya akan semakin renyah. Nah, kalau misalnya cetakan kembang goyangnya di rumah ada dan tidak lengket, itu bisa banget dipakai. Ini saya cuma dapat satu untuk cetakan kembang goyang. Bentuknya cantik ya. Dan sisanya saya pakai cetakan snack maker. Hasilnya kalau tipis, dia akan renyah. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah setia menonton video saya, yang sudah like, yang sudah komen. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa follow juga ke Instagram bersama Estepiani.